Renata, selamat beribadah kembali. Kita bersyukur ya kita ditempatkan sekarang karena atas pernyataan Tuhan. Dan baiklah, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang setia, Allah yang sama, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin saudara. Saya untuk bangkit berdiri.
Sepanjang minggu ini Engkau bersama dengan kami. Sepanjang minggu ini Engkau pelihara kami. Sepanjang minggu ini ada banyak hal yang sudah terjadi kepada kami. Tapi kalau kami hari ini bisa ada di rumah Tuhan, itu semua karena anugerah, karena kebaikan Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu, 1-2 jam ini Tuhan, kami ada di rumah Tuhan. Kami mau memanfaatkan untuk menyenangkan hati Tuhan, membawa hidup kami sepenuh-penuhnya. Kami mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan yang hari ini hadir untuk memberkati ibadah kami, menjamah kami, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan mujizat-Mu, dan Roh-Mu akan memenuhi setiap kami yang hadir hari ini, sehingga kami pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan, pulang dengan membawa berkat-berkat dan janji-janji Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Saya persilakan untuk bisa saling menyapa. Berikan lambaian tangan mungkin. Siapa? Kita berdirilah. Kau
buat setiap kasih setiamu yang melimpah untuk kami Tuhan. Untuk keadaan kami yang tetap percaya Tuhan bahwa pada setia. Haleluya Yesus. Bapa, hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami kembali mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya bukan hanya kami menjadi jago dan pinter dan hebat cara mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga hebat, jago, pinter untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami, urapi pemikiran kami, urapi hidup kami, sehingga kami hari ini serius mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami taruh telinga kami juga berikan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu rahasia kesuksesan kami, rahasia keberhasilan kami, rahasia kekuatan kami, rahasia berkat kami bersumber dari firman-Mu, bersumber dari Allah yang menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami, sehingga setiap pribadi yang mendengarkan dan melakukannya, Tuhan berkati kami sama-sama di dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Roh Kudus ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini senang bisa bersama-sama kembali. Saya akan berbicara tentang mungkin pelafalannya tidak tepat, tapi surrender all, berserah sepenuhnya, berserah. Di masa-masa sekarang saya berpikir kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan yang tepat, ke dalam tangan Tuhan yang bagi saya tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Tidak perlu diragukan lagi karena memang Dialah segala-galanya buat kita. Oleh sebab itu saya katakan untuk mendasari tema ini, saya ngomong begini. Dalam kondisi-kondisi tertentu, karena keadaan yang sulit, persoalan hidup yang terus-menerus tidak ada ujungnya, kadang hati kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan ketika kondisi-kondisi, situasi-situasi yang berat menimpa gitu ya. Atau kita kadang ngomong, Tuhan, tolong, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Ini sering terucap di hati kita, terucap di mulut kita ketika saya katakan kondisi-kondisi tertentu, keadaan sulit, persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai. Padahal kita sudah berdoa, kadang kita sudah berpuasa, kita sungguh-sungguh berlutut, kita kadang menangis di hadapan Tuhan, kadang air mata kita di tempat tidur kita, bahkan di bantal kita sudah membasahi dengan air mata kita, tapi terkadang situasinya nggak berubah, kondisinya masih tetap sama. Kadang ada dorongan, saya katakan, dalam situasi-situasi seperti itu ada dorongan untuk kita putus asa. Terkadang ada merasa bahwa kita senang sendiri. Ketika dorongan kita putus asa, kadang kita sendiri, kadang-kadang kita merasa tak seorang pun yang mengerti kita. Padahal kita udah cerita tentang hidup kita, cerita tentang keadaan kita. Malah sebaliknya, dia bukan memberi solusi, malah menertawakan, bahkan semakin memberikan beban berat kepada kita. Kadang kita merasa bahwa akhirnya kita merasa sia-sia kita cerita kepada orang lain persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Akhirnya kita jadi enggan melakukan dan mengerjakan apapun ketika situasi-situasi seperti itu terjadi. Akhirnya kita malas berdoa, malas beribadah, malas melakukan hal-hal yang rohani. Ini kondisi kebanyakan kita di masa-masa sekarang. Tidak sedang menunjuk siapapun, saudara-saudara, tapi pada umumnya kita sedang menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan inginkan ketika kita menghadapi kondisi, situasi yang seperti di atas yang saya sebutkan? Hanya satu, saudara-saudaraku, dan saya mohon saudara melakukan hal yang sama seperti ketika saya melakukannya, yaitu surrender all.
I surrender all. Atau artinya serahkan segalanya kembali kepada Tuhan. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kembali kita ngomong, udahlah Tuhan, aku serahkan semuanya. Kadang kita mau dengan kekuatan kita coba, kadang itu malah menambah persoalan, memperberat situasi atau kondisi atau beban kita. Oleh sebab itu lebih baik dalam kondisi seperti saya katakan di atas, saudara-saudaraku, lebih baik aku berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada cara yang lain dan tidak ada cara yang smart, yang pinter, yang keren selain daripada kita berkata, aku berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin, saudara-saudara, saya rindu kita sama-sama. Saya tidak tahu gitu, dan kita pasti menghadapi kondisi-kondisi tertentu di mana kita down, putus asa. Tapi sebelum saudara putus asa, sebelum saudara khawatir berlebihan, takut berlebihan karena kondisi-kondisi tertentu itu, saya ajak saudara untuk berkata, aku berserah sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan. Gitu ya, sebelum kita coba yang lain, kita coba ini, kita coba yang lain. Sama seperti perempuan pendarahan, dia datang ke dukun A, datang ke tabib B, datang ke orang pintar Z. Tapi Alkitab katakan yang 12 tahun pendarahan, perempuan 12 tahun pendarahan itu bukan disembuhkan, bukan juga diringankan bebannya, sakitnya, tapi dikatakan semakin lama semakin berbahaya, semakin lama semakin sakit dia, semakin lama bukan tertolong. Oleh sebab itu jangan kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Komit, boleh saya ambilkan ini karena mungkin lagi delete. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya ajak saudara untuk sebelum membaca sebuah ayat yang saya ingin sampaikan kepada saudara untuk mendorong, membuktikan bahwa pernyataan saya, kondisi apapun, lebih baik kita terlebih dahulu sebelum kita menghadapi persoalan-persoalan sulit, beban yang berat. Ayo mulai pulang dari tempat ini, belajar setiap pagi, katakan, aku berserah Tuhan, aku berserah sepenuhnya. Kalau saudara, kata berserah adalah kata kerja aktif. Jadi bukan pasif, yang bermakna menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena saudara percaya seutuh-utuhnya kepada Dia, kepada Tuhan yang kita percayakan hidup kita sepenuhnya, bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi berserah itu, kata berserah itu aktif. Kita yang aktif membawa hidup kita kepada Allah. Kita yang aktif menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Allah. Kita yang aktif, bukan Allah yang mengambil alih, tapi kita yang menyerahkan, kita yang melakukan dari hari ke hari hidup, menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Mengapa kita berani menyerahkan seluruh hidup kita, masa depan kita, bahkan cita-cita kita kepada Allah? Karena kita yakin, kita percaya sepenuh-penuhnya tanpa ragu bahwa Dia pasti memberikan yang terbaik buat hidup kita. Itu nggak boleh ragu, saudara. Kalau engkau ragu bahwa Allah sedang merancang, sedang mempersiapkan yang terbaik untuk hidupmu, kalau kita ragu bahwa Dia akan memberikan terbaik, menyediakan yang terbaik sampai ke tangan kita, itu yang terbaik dari Allah, kita tidak akan pernah berani mempercayakan secara aktif hidup kita, masa depan kita, bahkan bisnis usaha kita ke dalam tangannya. Karena kita ragu bahwa Dia tidak mungkin memberi yang terbaik buat hidup kita. Tapi berserah itu tanpa ragu, secara total, tanpa bertanya keberadaan sifatnya Allah. Kita katakan, Tuhan, aku
Aku menyerahkan seluruh hidup saya tanpa bertanya, kalau aku serahkan hidupku Tuhan, apakah Engkau memberikan yang terbaik kepadaku? Tanpa bertanya, saudara. Itu berserah. Yang kedua, berserah itu karena kata kerja aktif, tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan campur tangan dari kita bangun sampai kita tidur kembali. Bahkan di dalam tidur kita percayakan hidup kita persilahkan Tuhan kita untuk campur tangan dalam semua gerakan hidup kita dari waktu ke waktu. Itu artinya berserah karena kata kerja aktif. Jadi tidak ada, setiap nafas yang engkau keluarkan dan engkau hidup kembali adalah cara terbaik buat kita mengatakan, aku menyerahkan. Bahkan nafas yang kita hirup, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan pastikan udara yang kita hirup itu adalah udara yang terbaik masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan pasrah adalah kata kerja pasif yang bermakna menyerahkan segala-galanya kepada Allah karena ia sudah tidak berdaya lagi. Beda, saudara. Pasrah dan berserah itu beda. Kalau pasrah, saudara sudah nggak bisa lagi, saudara angkat bendera putih dan katakan, Tuhan, aku nggak sanggup lagi, aku sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi, maka dia berserah. Dan ini bukanlah yang Tuhan mau. Jadi sebelum saudara menyerahkan karena saudara nggak mampu lagi, baru saudara serahkan, berikan ke dalam tangan Tuhan, itu tidak Tuhan mau sebenarnya. Yang Tuhan mau sebelum semuanya terjadi, serahkan ke dalam tangan Dia. Itu namanya berserah, bukan pasrah. Kata kerja pasif ini, seperti kalian saya katakan, menyerahkan segalanya kepada Allah karena saudara, karena kita sudah tidak berdaya lagi, atau telah menyerah kalah dan tidak dapat melawan musuh kita lagi, atau memenangkan pertempuran rohani kita, sehingga kita katakan, udah Tuhan, aku berserah. Sama seperti tentara yang mengangkat bendera putih sebagai tanda bahwa dia menyerah, karena dia sudah tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Karena ini kata kerja pasif, ini adalah ungkapan yang mencerminkan keputusasaan. Itu kata pasrah. Dan pasti saya jamin ini bukan tindakan iman ketika saudara pasrah. Karena orang yang pasrah sama seperti orang yang mengangkat bendera putih, bahwa dia tanda kalah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya harap kita bukanlah orang-orang yang pasrah di masa-masa sekarang, tapi orang-orang yang berserah. Kita buka Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Markus pasal yang ke-10 dikatakan begini, ayat 28 sampai dengan 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami, ini dia mewakili murid-muridnya, maka dia menggunakan kata kami. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Lihat, ada, kalau saudara mau lihat latar belakangnya, ada pemuda yang kaya raya, tapi ketika Tuhan minta dia menjual seluruh hartanya dan mengikut dia, si pemuda ini tidak melakukannya. Itu latar belakang di atas. Ayat 29 dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, kata Yesus, dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu, dia 30 dikatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat rumah, 100 kali lipat saudara-saudara laki-laki, 100 kali lipat saudara perempuan, 100 kali lipat ibu, 100 kali lipat anak, dan 100 kali lipat ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan.
dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi ada dua berkata. 31 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita mau terdahulu dan terakhir sama ya. Jangan terdahulu tapi terakhir. Tertinggal kita. Orang yang sudah kita tinggalkan jadi dia terdahulu. Kita nggak mau. Kita mau kita terdahulu dan terus menerus sampai pada akhir. Jangan mau ditinggal-tinggalin. Oke, ayat 28-30 waktu Petrus ngomong ayat 28, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ini adalah berserah sepenuhnya. Ini artinya meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Saya ngomong begini saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pilihan Petrus dan murid-murid Yesus sudah tepat, yaitu meninggalkan segala-galanya dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika para murid menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus, itu berarti mereka memilih bergantung sepenuh-penuhnya secara total hanya kepada Tuhan. Karena yang lain sudah tidak dimiliki, hanya Tuhan yang mereka miliki. Ketika dia hanya memiliki Tuhan, andalan satu-satunya hanya Tuhan, yang dipikirkan hanya Tuhan, yang diharapkan hanya Tuhan. Karena segala sesuatunya sudah ditinggalkan, sudah tidak menjadi milik mereka, hanya satu yang milik mereka satu-satunya adalah Tuhan. Makanya Tuhan ngomong keren kayak gitu. Itu tindakan yang keren, itu tindakan yang hebat, itu tindakan yang mendapatkan jempol dari Tuhan, itu tindakan yang mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Tuhan ngomong, karena engkau sudah tinggalkan segala-galanya dan kamu hari ini mengikut aku, Tuhan ngomong satu-satunya milikmu hanya aku. Kalau Tuhan satu-satunya milik para murid, jadi murid itu akan bersandar sepenuh-penuhnya secara total 24 jam hanya kepada Tuhan. Dan itu keputusan yang keren, saudara. Di masa pandemi ini, banyak bisnis usaha nggak bisa seperti yang dulu. Hasilnya juga income-nya tidak seperti yang dulu. Tindakan yang paling tepat, yang keren itu adalah sama seperti tindakan murid-muridnya, yaitu meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Artinya bukan begini saudara-saudara, jangan saudara pulang. Saya tidak, ayat ini tidak sedang mengatakan, oke, pakai ini keren, karena gue lagi kesel sama mami gue tinggalin mami gue, pasti Tuhan ganti 100 mami buat gue. Bukan, bukan gitu saudara. Ini tidak seperti ini. Ini bukan maksud seperti itu. Oke, pakai ini hari ini saya jual rumah saya yang 2 ini, saya jual mobil saya. Kami mau bergantung sepenuh sama Tuhan. Kami tinggal tidur, bangun, Tuhan akan sediakan. Bukan ini maksudnya saudara. Artinya saudara, murid-murid itu tahu, ketika dia serahkan, semua dia tinggalkan hanya untuk mengikut Tuhan. Dia percaya, sangat keren, sangat percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik daripada yang mereka sudah lepas. Jadi yang mereka tinggalkan itu bukan yang terbaik, karena yang dia dapatkan adalah Tuhan, pemilik segala-galanya. Oleh sebab itu Tuhan ngomong, keren kamu. Makanya dia ngomong, aku akan mengembalikan 100 kali lipat. Apa yang kamu lepas demi mengikut aku, demi melayani aku, demi menyertai aku, dikatakan, aku akan kembalikan 100 kali lipat. Artinya kalau demi Tuhan, demi pengiringan kita, demi cinta kita kepada Tuhan, kita berani melepaskan yang mungkin kita sudah idam-idamkan. Dapat nih, tapi Tuhan ngomong, serahkan deh sama gue, mau nggak kita dulu? Ada satu perumpamaan yang berkata, ketika seorang menemukan, dia membeli ladang dan dia temukan ada mutiara, dia jual semuanya.
dan membeli ladang itu perumpamaan di mana ketika seseorang menemukan Yesus, dia berani menjual segala-galanya demi berjalan bersama dengan Yesus. Saya ngomong dulu, ini sesuatu yang keren bagi saya. Saya pikir di masa-masa sekarang ini kita nggak akan luar biasa gitu ya. Tuhan senangnya tuh pasti luar biasa. Ketika saudara katakan, demi bersama dengan Tuhan, aku tinggalkan kenyamananku. Keren itu saudara. Demi beribadah di hari Minggu, aku tinggalkan usahaku. Padahal hari Minggu itu paling laku, paling banyak pelanggannya. Keren saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan, aku akan menggantinya 100 kali lipat. Kapan digantinya? Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kata 100 kali lipat itu bukanlah batasan. Kalau sudah 100 kali lipat, selesai berkat Tuhan. No. Itu adalah kata di mana tidak ada batasnya 100 kali lipat. Ini tidak kata ujung, saudara-saudaraku. Tapi ini hanya seperti janji bagi Tuhan bahwa kamu berani melepas segala sesuatunya demi aku. Aku juga akan menggantinya dengan segala sesuatunya. Tapi yang terbaik. Kualitasnya pasti yang terbaik. Kalau saudara baca ayat 30, justru dengan bergantung mutlak para murid kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dapat menyatakan pemeliharaannya. Tuhan Yesus dapat menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus dapat menyatakan pertolongannya atas mereka. Dan itu sudah terbukti sejak mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Apapun persoalan murid-murid, baik ketika mereka naik perahu dan menghadapi badai topan, tetap Tuhan menolong mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menyatakan kekuatannya dan kemuliaannya kepada mereka. Sekalipun Tuhan ketika mereka tidak punya uang, tapi Tuhan tetap pelihara mereka, saudara. Tidak ada. Selama, kalau saudara lihat, selama murid-murid sejak meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan, kita tidak akan menemukan murid-murid itu kelaparan, kekurangan. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan pelihara kita, bahkan menggantinya 100 kali lipat. Yesus memberi 2 janji, kalau saudara baca tadi. Pertama, setiap orang yang bergantung mutlak kepada Tuhan, Dia katakan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, malah menggantinya 100 kali lipat. Yang kedua, jadi ketika murid-murid Yesus melepaskan segala-segalanya, segala sesuatunya, sebenarnya murid-murid sedang menerima segala sesuatu yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih berkualitas, karena dari tangan Tuhan sendiri. Yang kedua, dikatakan, saudara-saudara, ayat 31, mereka akan dikaruniai hidup yang kekal. Ya, kita ini semua dapatlah nanti masuk surga, tapi nggak semua mendapatkan ketika janji yang pertama 100 kali lipat. Hanya mereka yang berani berserah seutuh-utuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantinya 100 kali lipat. Saya ngomong gini, saudara, apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Saya ngomong semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh, jiwa dan rohmu serahkan. Cita-citamu dan harapanmu, bisnismu dan usahamu, keluargamu, anak-anakmu, hidupmu, tujuan hidupmu, perasaanmu, pasanganmu, hari-harimu, bahkan kekhawatiranmu, ketakutanmu, serahkan kepada Tuhan. Yang terakhir saya ngomong, saudara-saudara, apa yang perlu diserahkan? Kedua yang perlu diserahkan, komitmen awal kita. Saya mau lama di sini. Saya mau lama. Tuhan tidak mudah di masa-masa COVID ini, di mana usaha dan bisnis sangat susah sudah dijalankan. Perusahaan-perusahaan juga mengalaminya. Tidak mudah untuk menyerahkan segalanya pada Tuhan. Tidak mudah, saudara-saudara.
Abraham, kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 22, baca saja. Ketika Abraham diuji untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan, yaitu anaknya Ishak. Kenapa Abraham tanpa berpikir, dia bangun pagi-pagi, dia bawa anaknya, dia bawa ke tempat di mana Tuhan ingin supaya anak itu diserahkan kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudaraku orang berani menyerahkan bahkan yang paling dia cintai, anak satu-satunya, kepada Tuhan tanpa bertanya? Karena Abraham itu punya komitmen awal kepada Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah, saudara, ingat komitmen awal kita bahwa kita cinta Tuhan. Ingat komitmen awal kita bahwa kita mau mengiring Tuhan sampai mati. Ingat komitmen awal kita menghembuskan terakhir nafas kita dimanapun, saudara-saudaraku. Apapun penyebabnya, kita tetap cinta Tuhan. Itu komitmen awal dari Abraham. Abraham itu sudah begitu banyak mengalami kondisi-kondisi, persoalan-persoalan dalam hidupnya. Tapi ketika Tuhan meminta anak satu-satunya, anak yang paling dia cintai, anak yang dia miliki, anak yang dimana Tuhan katakan melalui keturunannya dia, di Abraham akan memiliki keturunan sebanyak pasir di pantai dan sebanyak bintang-bintang di langit. Tapi toh juga Tuhan Abraham mau memberikannya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena komitmen awalnya bahwa dia katakan, apapun yang terjadi, aku tetap berkomitmen selalu mengutamakan, memprioritaskan apa yang Tuhan ingin dari hidupku. Ini komitmen awal sih. Kalau kita nggak punya komitmen awal ini, sangat berbahaya. Saya ngomong begini, ketika ada masalah berat, kadang-kadang komitmen awal kita kepada Tuhan itu goyah. Kita ngomong, aku mau ikut Tuhan, mau ngiring Tuhan seumur hidupku. Kita nyanyi di kamar mandi, kita nyanyi di kamar, kita nyanyi waktu setrika, kita nyanyi waktu kita nyuci, kita nyanyi waktu kita buat paper, kita nyanyi waktu kita buat makalah ilmiah dan lain sebagainya. Kita nyanyi ketika kita berdagang dan lain sebagainya. Tapi ketika ada masalah-masalah berat, kadang komitmen awal kita kepada Tuhan itu goyah. Makanya kitab Wahyu mengatakan, banyak manusia akan kehilangan kasih mula-mula. Itu komitmen awal, kasih mula-mula. Pernyataan awal, pernyataan sebuah janji kepada Tuhan. Ketika aku ikut Tuhan, seluruhnya akan ikut. Maksudnya jiwa, tubuh, roh kita akan ikut dia, setia kepada dia. Itu komitmen awal. Tapi ketika ada masalah, doa nggak dijawab-jawab, sudah nggak didengar-dengar sama Tuhan, beban kita semakin berat, di pundak kita semakin lama-lama kita bongkok karena bebannya begitu berat, kita menangis. Akhirnya kadang komitmen awal kita kepada Tuhan itu goyah. Hati-hati. Itu yang iblis mau dari hidup kita, yaitu sengaja mengganggu, menggoyah komitmen awal kita kepada Tuhan. Berbahaya. Saya katakan, ketika ada masalah, ada beban berat, kadang komitmen awal kita kepada Tuhan itu goyah. Komitmen awal kita apa? Tetap setia kepada Tuhan. Jadi goyah kesetiaan kita. Tetap melayani Tuhan, itu jadi goyah, saudara-saudara. Tetap mengasihi Tuhan, jadi goyah. Kasih kita mulai melayani, mulai asal-asalan. Kesetiaan kita mulai dipertanyakan. Tetap beribadah kepada Tuhan, itu kan komitmen awal kita. Tetap menuruti perintahnya dan firman-Nya, itu komitmen awal kita. Tapi ketika masalah mulai menggerogoti itu, menekan hidup kita, masalahnya datang dari anak, masalahnya datang dari suami, masalahnya datang dari pekerjaan, masalahnya datang dari bisnis kita, masalahnya datang dari berbagai, kita seperti diserang dari sudut kiri, kanan, depan, belakang, bahkan dari atas, saudara. Kadang komitmen awal kita ini goyah. Akhirnya kesetiaan kita, pelayanan kita, keseriusan kita, ketaatan kita, akhirnya kadang yang mulai berkurang. Oleh sebab itu saya katakan, ketika tekanan hidup datang, hati-hati, bawa langsung serahkan komitmen awalmu kepada Tuhan. Tundukkan semua keputusannya kepada Tuhan, sama seperti Abraham. Tuhan gak main-main, saudara.
Saya ngomong gini, Ishak adalah milik Abraham yang paling berharga. Tetapi Tuhan tidak mau ada yang lebih berharga daripada dia. Kenapa Ishak itu diminta oleh Tuhan? Tuhan mau hatinya Abraham gitu. Tuhan mau lihat apakah hati Abraham itu yang terbaik, Ishak atau Tuhan? Yang paling berharga Ishak atau Tuhan? Sama Adam dan Hawa, saudara-saudaraku, ketika ular itu diizinkan masuk ke Taman Eden, Tuhan sengaja, apakah Adam dan Hawa ini melihat Allah itu lebih berharga daripada tawarannya si iblis? Supaya kamu sama seperti Allah. Rupanya tawaran sama seperti Allah yang ditawarkan si ular ini, saudaraku, itu lebih menarik daripada pribadinya Tuhan yang menciptakan dia. Hati-hati. Ketika Abraham, Tuhan ngomong, Ishak ambil dan persembahkan kepadaku. Kalau persembahan sekarang ini anak saya persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Udah saya bawa ke mimbar, saya ngomong saya jadikan dia hamba Tuhan. Gampang, saudara-saudaraku. Dulu dibakar, anaknya harus disembelih, dipotong lehernya. Gimana saudara mau potong lehernya anakmu demi ketaatanmu kepada Tuhan? Saudara harus bakar anakmu sendiri. Saudara nggak bisa bayangkan. Tapi komitmen awal Abraham itulah yang membuat dia tetap melakukan. Sekalipun mustahil sebenarnya dia melakukan sebagai seorang ayah. Tapi dengarkan ini. Ketika mulai goyah iman, ingat komitmen awal kita. Ketika kita mau serahkan hidup kita, serahkan dua komitmen awal kita. Itu yang menentukan apakah kita mau tetap setia. Sekalipun kita nggak dapatkan yang kita inginkan, saudara-saudara, tetaplah serahkan komitmen awal. Abraham sudah membuktikan bahwa Allah itu lebih cinta, lebih dia kasih, Allah itu lebih berharga daripada Ishak. Allah itu lebih mulia, lebih segala-galanya daripada Ishak. Dia tinggalkan Ishak, dia serahkan ke dalam tangan Tuhan karena dia tahu komitmen awalnya hanya tertuju kepada Allah. Itu penting, serahkan komitmen awalmu. Serahkan komitmen awalmu. Untuk dapat melakukan itu, Abraham harus menyerahkan komitmen awalnya kepada Tuhan. Kalau saudara baca pasal 22 kitab Kejadian, kita akan menemukan bahwa tidak ada sedikit pun dari Abraham sebuah keraguan untuk menyerahkan yang terbaik ini. Karena dia tahu Ishak itu bukan yang terbaik. Ishak itu bukan segala-galanya. Tuhan yang terbaik dan segala-galanya. Dari mana kamu tahu? Baca Kejadian pasal 22. Dari mana Kejadian 22 ini dapat dia temukan hatinya Abraham tanpa ragu mempersembahkan? Baca pasal 12. Kita tahu komitmen awal Abraham ketika dia meninggalkan sanak saudaranya. Dia tahu bahwa Tuhan yang terbaik. Ayo serahkan komitmen awalmu. Mengapa Tuhan meminta agar kita menyerahkan segalanya kepada dia? Karena dengan menyerahkan segalanya kepada Tuhan adalah cara terbaik untuk mempertahankan segala yang kita miliki. Ketika Abraham diminta Ishak, Ishak diberikan. Waktu diberikan, sebenarnya cara yang terbaik untuk mendapatkan Ishak, untuk kembali dimiliki oleh Abraham, adalah cara menyerahkannya. Kadang kita ketika Tuhan minta yang terbaik dari hidup kita, kita nggak tahu bahwa itu akan hilang. No, kalau Tuhan sudah minta, kan dia katakan dia janji akan membalas apa? Menggantinya 100 kali lipat. Kadang Tuhan mau ngomong, jual mobilmu, berikan sama Tuhan. Berani nggak? Padahal dia katakan cara terbaik untuk tetap memiliki mobilmu adalah serahkan mobilmu. Cara terbaik untuk mendapatkan Ishak adalah serahkan Ishak ke dalam tangan Tuhan. Maka pulang Ishak tetap dibawa ke rumah, saudara-saudara. Ayo, apa yang belum kita serahkan? Mari, pemain musik datang. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.
Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Hari ini saudara-saudaraku, ada dua hal yang saudara harus serahkan. Pertama tadi seluruh hidupmu, tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kepala, jiwamu, rohmu, seluruhnya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Cita-citamu, harapan-harapanmu, semuanya serahkan kepada Tuhan. Bahkan bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, masa depanmu, masa depan anak-anakmu, masa depan pernikahan harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua apa yang harus diserahkan? Komitmen awal. Untuk menjaga komitmen awal kita untuk tetap fokus dan setia kepada Tuhan. Kadang Tuhan meminta yang terbaik dari kita, karena Dia mau, apakah komitmen awalmu masih sama seperti kau mengungkapkan pertama sekali, atau karena kondisi, situasi, persoalan-persoalan yang terjadi, komitmen awalmu mengalami perubahan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, saudara. Kita mulai nyanyikan pujian ini. Haleluya. Aku bersorak, aku bersorak. Katakan aku bersorak, aku bersorak. Siang ini ketika kau jadikan sebagai sebuah komitmen kepada Dia, pujian ini jadi keren di mata Tuhan, keren di telinga Tuhan, terdengar begitu asik di hati Tuhan. Tuhan akan angkat kepala ketika pujian ini kita jadikan sebuah komitmen di masa-masa sulit ini. Tuhan senang ketika saudara katakan aku berserah Tuhan, artinya engkau memandang Tuhan yang paling hebat, yang paling berharga, yang paling mulia, yang paling segala-galanya di hatimu, bukan yang lain. Sudah selesai, sudah jam 10, harusnya saudara keluar dari tempat. Saudara seharusnya mendapatkan dua berkat dari saya. Tapi hari ini saya mau dan Tuhan ingin kita tuntaskan hari ini. Tuhan mau memberitahukan kepada saudara, kadang ketika persoalan, ketika kesulitan, ketika tantangan, ketika bebanmu berat, saudara, kadang Tuhan ingin dan Tuhan menyampaikan sebuah message, pesan. Apakah engkau berani menyerahkannya, atau engkau coba-coba untuk menghadapi? Dan yang kedua, Dia ingin tahu, apakah engkau tahu bahwa Tuhan yang menyertaimu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang peduli dan mengerti yang sama. Terkadang ketika kita menghadapi kesulitan, kadang Tuhan yang bersama dengan kita, kadang kita tidak tahu bahwa Dia hebat dan peduli dan mengerti kita. Dengarkan ini baik-baik. Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, Bapa rela mengaruniakan anaknya satu-satunya, sama seperti Abraham menyerahkan anaknya satu-satunya yang paling dia cinta kepada Tuhan. Mengapa Abraham rela melakukannya? Karena komitmen awalnya, dia lebih mencintai Tuhan daripada segala-galanya. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, masalah apa yang saudara sedang hadapi, pergumulan apa yang sedang saudara gumuli. Saya tidak tahu apakah seminggu ini engkau sedang menangis di hadapan Tuhan. Engkau mulai takut karena persoalan ini tidak kunjung selesai. Tapi hari ini Tuhan mau mengatakan sesuatu dan ingin berbuat sesuatu kepadamu. Bolehkah yang Tuhan mau satu saja? Bolehkah mulai dari saat ini engkau berserah sepenuhnya
dalam tangannya. Sebelum engkau melakukan apapun, bisakah engkau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan terlebih dahulu? Yang kedua yang dia inginkan ketika engkau menghadapi situasi-situasi yang genting, berat, dia mau engkau percaya sepenuh-penuhnya kepadanya. Mungkin kalau engkau hari ini sambil kita menyanyikan pujian ini, kalau engkau orangnya angkatlah tanganmu. Hari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saya akan berdoa. Seharusnya mereka lakukan di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak menentu ini. Tuhan, kami tidak tahu ujung dari COVID-19 ini, tapi kami tahu bahwa ujung kami adalah kemuliaan, kemenangan. Ujung dari hidup kami, ujung dari perjalanan kami, karena kami berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, maka ujung perjalanan kami adalah kemuliaan. Ujung dari perjalanan kami adalah kemenangan. Ujung dari perjalanan kami adalah kehidupan. Ujung dari perjalanan kami adalah pengharapan. Ujung dari perjalanan kami adalah sukacita. Sekalipun kami tidak tahu ujung dari zaman ini, berkat-Mu di atas pernikahan mereka, berkat-Mu di atas rumah tangga mereka, berkat-Mu di atas bisnis dan usaha mereka, berkat-Mu di atas pekerjaan mereka, berkat-Mu di atas anak-anak mereka, berkat-Mu di atas studi mereka, berkat dan pertolongan-Mu di atas seluruh kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai seterusnya. Terima kasih Bapa di dalam surga.
kami sudah mendengarkan firman. Seandainya Tuhan di masa atau di minggu-minggu ini kami menghadapi kondisi-kondisi yang menurut kami bukanlah yang kami inginkan dan doakan, tapi biarkan kami tetap mempersembahkan, menyerahkan komitmen awal kami kepada Tuhan, yaitu tetap setia, mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan yang akan memberkati engkau. Pulanglah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus dan pelukan dari Dia akan memberkati, menaungi dan menyertai hidup sejak engkau meninggalkan tempat ini sampai Maranatha. Tuhan akan memberkati dan menyertai engkau. Terimalah berkat ini dan kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.